Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengetahuan dasar mengenai hijauan pakan. Saya menyebutnya hijauan pakan, kenapa? Karena konteksnya berkaitan dengan produktivitas peternakan. Nah, pada ilmu hijauan makanan ternak atau hijauan pakan ini, yang biasa kita hijauan di lapangan, itu terklasifikasi menjadi tiga. Yang pertama, itu setlist. Yang pertama itu ada rumput. Nah, golongan rumput ini ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu dia ada yang berdiri tegak, ada yang meramban. Nah, itu beda-beda. Tetapi yang pasti rumput ini adalah tidak daunnya tidak bercabang. Artinya dia hanya single pertumbuhannya single gitu daunnya. Makanya dia ciri-cirinya kan hanya satu, 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 satu. Nah, nanti akan lebih mengerti ketika saya menjelaskan di bagian kedua. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain apa? Kandungan dari serat rumput ini itu tinggi, itu di atas di atas 40%. Nah, seratnya. Jadi tapi nggak perlu dihafalkan nilainya berapa, yang pasti seperti ini saja. Rumput itu seratnya tinggi, proteinnya rendah. Sehingga rumput penting untuk menjaga kesehatan pencernaan. Nah, selanjutnya kelompok yang kedua adalah leguminosa. Leguminosa ini itu bisa juga disebut tanaman kacang-kacangan. Nah, tanaman kacang-kacangan, semua hal yang berbau dengan kacang-kacangan, misalnya kacang tanah, kemudian indigo vera kalau yang paling umum di peternakan, kemudian ada gliricidia, kaliandra, nah itu leguminosa. Nah, apa ciri-ciri lain dari konteks kandungan nutriennya? Leguminosa ini mengandung serat yang lebih rendah tetapi proteinnya sangat tinggi sehingga untuk pertumbuhan sangat baik, tetapi juga pemberiannya dibatasi lebih sedikit daripada rumput. Kenapa? Karena dapat menyebabkan asidosis, bisa menyebabkan indigesti lainnya, banyak lah, bisa menyebabkan bloat juga karena penumpukan gas, karena hyperfermentasi. Nah, kemudian yang ketiga apa? Ada Forbes namanya. Forbes itu adalah tanaman yang tidak terindikasi sebagai rumput, tapi tidak terindikasi juga sebagai leguminosa. Contohnya apa? Misalnya ya yang kita sulit mengetahui ini tuh apa gitu. Banyak pohon, tapi namanya apa saya nggak tahu ya nama tanamannya. Mungkin nanti kalau bapak lihat di luar sana ada tanaman tidak jelas gitu. Ini tidak menghasilkan, tidak termasuk golongan kacang-kacangan, tapi tidak termasuk juga rumput. Nah itu berarti Forbes namanya. Jadi tanaman random lah istilahnya gitu. Nah ini dia kandungan nutriennya tidak bisa dipastikan seperti tadi. Kenapa? Karena memang dia tidak punya cakupan yang jelas. Batasnya terlalu jauh gitu. Ada yang seratnya tinggi, ada yang protein rendah, ada yang proteinnya tinggi, ada yang seratnya rendah. Nah, jadi ini tidak direkomendasikan sebagai hijauan pakan. Jadi makanya disebutkan kelas ketiga, kelas yang paling rendah. Nah, kemudian apakah dengan tadi kita konteksnya leguminosa itu protein lebih tinggi otomatis menjadi hijauan terbaik? Tidak juga. Jadi semuanya penting untuk pemberian. Makanya dalam ilmu nutrisi ternak itu keseimbangan nutrien itu sangat penting. Tidak boleh ada yang mendominasi gitu. Meskipun protein selalu diagung-agungkan sebagai nutrien tertinggi untuk pertumbuhan, tetapi tidak juga. Karena tadi bisa menyebabkan penyakit-penyakit metabolik atau penyakit non-infeksius. Nah, kemudian saya jelaskan, saya breakdown satu-satu lagi. Tadi, pertama, ini masuk ke bab identifikasi tanaman hijauan. Nah, tadi meskipun rumput dulu, rumput ini itu jenisnya ada banyak kan. Nah, tapi pada dasarnya yang umum digunakan di peternakan itu rumput dari strain Penicetum purpureum. Penicetum purpureum itu adalah rumput gajah. Nah, Penicetum purpureum itu dikembangkan menjadi berbagai macam jenis. Itu ada Penicetum purpureum CV mod, ada Penicetum purpureum CV gamma umami. Nah, gamma umami itu dari UGM yang paling unggul sekarang. Nah, CV di belakang ini kalau dalam penamaan ilmiah itu adalah bisa nama orang yang menemukan gitu. Tapi untuk membedakan jenis. Nah, dikembangkan dengan berbagai jenis kebutuhan. Misal contoh, saya ambil rumput gajah paling unggul saat ini, itu gamma umami dari UGM.
Nah itu gamma umami itu adalah gamma itu gajah mada, gamma itu sinar gamma maaf. Gamma itu adalah penembakan sinar gamma, umami itu adalah nama yang menemukan profesor saya di sana. Nah apa tujuan dibikin beda-beda seperti ini gitu, disesuaikan dengan kondisi geografis, kondisi lingkungan di daerah. Misal kayak tadi, gamma umami itu bisa ditanam di seluruh jenis tanah gitu keunggulannya. Kemudian bulunya lebih halus, tidak menyakiti tenggorokan ternak gitu. Nah, identifikasinya macam-macam. Makanya tadi kembali lagi ke bentuk fisik visualnya itu seperti apa. Nah, jenis rumputnya itu ada yang seperti membulat gitu tumbuhnya. Apa contohnya? Rumput apa namanya itu? Rumput gajah sih. Kolonjono. Nah, itu kolonjono itu sama kayak gitu. Nah, tapi ada juga yang tinggi sekali. Itu rumput gajah yang Sepenesa tumbuprerum aja gitu. Nah itu yang tinggi sekali, yang paling umum itu. Nah, gamma umumnya juga sama tinggi, jadi beda-beda lah. Cuman apa yang menyamakan mereka ya bentuknya sama kan. Cuma bedanya ukurannya aja gitu. Nah selanjutnya ke leguminosa, ini lebih penting. Leguminosa ini nanti ada yang pohon, ada yang rumput, ada yang apa namanya semak. Nah yang rumput itu ya yang rumput itu seperti apa? Rumput itu dia pendek-pendek. Contoh apa? Kacang tanah itu bisa. Terus kemudian apa? Legum semak alfalfa atau alfalfa nggak pernah lihat. Legum semak itu sana alfalfa, tapi jarang sih legum semak. Umumnya itu legum pohon, indigo vera, kaliandra itu legum pohon. Bentuknya seperti pohon. Ya. Nah yang diambil itu ranting-rantingnya, dicoper sama batangnya, itu batangnya juga bermanfaat. Cuman umumnya kandungan nutrien tertinggi terdapat pada daunnya. Nah, terus kemarin kita kembali ke konteks penyakit yang barusan. Karena tingginya kalsium pada kuku tersebut sehingga sulit dipotong. Nah, kandungan kalsium tertinggi itu terdapat pada leguminosa tadi. Jadi ini sesuai dengan penelitian yang saya lakukan untuk skripsi. Itu saya meneliti leguminosa. Nah, kandungan kalsium kelompok leguminosa itu paling tinggi di antara 3 jenis tanaman hijauan yang tadi yang sebutkan. Jadi solusinya apa? Itu kenapa tadi terjadinya bukan di sapi kan, tapi di kambing domba. Nah itu karena berkaitan dengan kebiasaan peternak juga. Peternak sapi, peternak kambing domba itu punya budaya masing-masing dalam memberikan hijauan. Nah kenapa peternak kambing itu suka memberikan, apalagi kambing PE itu kan. Nah kenapa peternak kambing itu sering memberikan leguminosa? Karena leguminosa itu bermanfaat untuk produktivitas ke daging sama ke susu. Nah kandungan kalsium yang tinggi juga itu menyebabkan apa? Tingginya produksi susu. Karena apa? Berkaitan dengan gerakan berkaitan dengan gerakan mekanis pada pengeluaran susu. Jadi kalsium ini bermanfaat sekali. Nah, makanya tadi ada batasannya dalam memberikan leguminosa itu hanya sebatas 3% dari hijauan pakan. Berikan kan 10%, kasih 10%. 7%-nya rumput, 3%-nya adalah leguminosa. Jadi tidak lebih dari 3%. Nah, apakah 3%-nya sedikit? Enggak. Ini juga banyak karena dasarnya semua dari penelitian. Nah, penelitian yang saya lakukan ini ilmiah, 3% ini tuh udah bisa signifikan ke produktivitas. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Apa penyebabnya tadi? Yang disebabkan oleh tingginya leguminosa pertama tadi tingginya kalsium pada tulang sebenarnya bagus, cuman dari kuku itu kan berarti jadi side effect-nya lah, efek sampingnya. Kemudian apa yang lainnya yang paling bahaya adalah itu indigesti, bisa menyebabkan kembung, asidosis. Nah indigesti kan banyak, ada kembung, ada asidosis. Tapi paling umum asidosis karena hyper. Nah tapi memang apalagi kalau di sapi lebih bahaya lagi. Sapi itu lebih sensitif terhadap protein. Jadi kelebihannya kambing domba ini tuh dia lebih bisa mengkonsumsi leguminosa lebih banyak. Sehingga menurut resiko untuk indigestinya lebih rendah daripada sapi. Makanya di sapi itu harus lebih hati-hati lagi. Nah kalau misalnya ditemui misalnya di Greenfields atau misalnya di GDA, perusahaan-perusahaan sapi perah itu umum menggunakan leguminosa. Tapi peternak sapi rakyat itu jarang menggunakan leguminosa. Karena mahal, harganya lebih mahal leguminosa itu. Nah pemberiannya juga berdasarkan saya ketahui di Greenfields itu ya hanya 3%, nggak lebih dari itu. Suplementasi, jadi substitusi aja. Substitusi itu adalah menggantikan pakan utamanya 10% itu misalnya rumput kolonjono, substitusi 3% untuk oleh leguminosa gitu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Ada pertanyaan dulu? Oke, ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.